Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, 22 April 2020. Berhasilkah PSBB diterapkan di Jakarta dan juga di daerah lain untuk menghambat penyebaran virus corona? Sahabat Berita Indonesia Link, pelaksanaan PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta untuk menghambat penyebaran virus corona masih belum terlihat efektif. Kenapa begitu? Sebab masih terjadi mobilitas tinggi di masyarakat yang menggunakan moda transportasi massal seperti KRL Jabodetabek dan kendaraan lainnya. Perkantoran masih banyak yang buka, padahal kantor tersebut adalah kategori yang tidak boleh beroperasi selama PSBB. Maka alhasil, transportasi umum diburu oleh masyarakat. Selain lebih efisien, efektif, dan mereka juga harus datang ke kantornya. Maka alhasil, transportasi umum pun diburu oleh masyarakat, meskipun ada pembatasan. Maka disinilah terjadi sengkarut masalah. Kantor masih banyak yang buka, public transport masih ada yang beroperasi. Bagaimana PSBB ini bisa berjalan dengan efektif? Nah, sebenarnya prinsip utama yang harus dipegang adalah pembatasan atau pengurangan jumlah arus penumpang. Jadi, harus terfokus pada peniadaan kegiatannya dan bukan pembatasan pengadaan transportasinya. Di sisi lain, diberhentikannya transportasi massal harus juga dibarengi dengan optimal dengan pekerjaan dari jarak jauh, work from home, atau dengan cara lainnya. Sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada, harus diingat, kegiatan pembatasan berskala besar ini tidak akan berhasil apabila tanpa pembatasan kegiatan-kegiatan operasional kantor yang bisa memobilisasi massa. Hingga muncullah polemik di mana Anies Baswedan, Gubernur DKI, meminta agar operasional KRL Jabodetabek diberhentikan untuk memutus rantai pandemi virus corona yang ada di Jakarta sebagai epicentrum. Namun, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ad interim, Luhut Binsar Panjaitan, menolak. Pak Menteri menginginkan public transport seperti KRL Jabodetabek tetap beroperasi untuk memudahkan mereka yang memang dalam perjalanan untuk bekerja. Dua pemimpin dengan perbedaan pendapat ini tentu saja membuat masyarakat bingung. Mau pilih yang mana? Luhut atau Anies? Jika membandingkan dua negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Malaysia, keduanya masih memperbolehkan transportasi massal beroperasi. Namun dengan syarat ketat, tempat duduk penumpang diatur sedemikian rupa, dan hanya karyawan tertentu yang boleh naik transportasi massal yang memang kantornya masih diperbolehkan beroperasi. Sementara di Jakarta, masih banyak kantor yang seharusnya tidak beroperasi masih buka, sehingga karyawannya juga masih ada yang masuk. Selain itu, kesadaran masyarakat pun kecil. Lihat saja, jumlah penumpang KRL Jabodetabek masih terlihat banyak dan ada penumpukan. Sahabat Berita Indonesia Link, Indonesia memang berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Kalau dilihat luas wilayahnya, mereka kecil dibandingkan Indonesia. Belum lagi dengan kesadaran masyarakatnya yang sudah terbangun tinggi, plus ketegasan pemerintahnya yang memperbolehkan atau tidak operasional kantor di masa pandemi virus corona. Jadi, yang memang tidak beroperasi, itu tidak beroperasi. Berbeda di Jakarta, masih banyak kantor-kantor yang seharusnya tidak beroperasi, masih beroperasi. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi. Nah, apa yang terjadi di Singapura dan Malaysia belum terjadi kesadarannya di Indonesia. Di Malaysia dan Singapura, saat keterbatasan aktivitas dilakukan, juga dibarengi backup pemerintah soal pangan untuk rakyatnya. Sementara di Indonesia masih
mengotak-ngatik formulanya. Pada akhirnya, dilema akan berkepanjangan. Meski PSBB didengung-dengungkan, namun masyarakat masih boleh beraktivitas dengan moda transportasi massal. Dan virus COVID-19 terus memakan korban. Hingga Senin sore, 20 April 2020, jumlah pasien positif corona yang ada di Indonesia sudah mencapai angka 6.760 orang. Dengan tambahan kasus positif baru sebanyak 185 orang. Sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dan juga wilayah Jabodetabek ini akhirnya membingungkan. Karena operasional KRL Jabodetabek masih berjalan, banyak juga protes dari Bupati Bogor dan juga tempat-tempat yang menjadi perbatasan dengan Jakarta. Bagaimana tidak? Bagaimana ini bisa menjadi efektif dalam hal pemutusan rantai penyebaran virus corona? Meskipun Kemenhub sempat mengutarakan akan mengevaluasi hari demi hari mengenai operasionalnya KRL Jabodetabek. Ya, mudah-mudahan tidak membingungkan semua masyarakat. Semoga polemik tarik ulur transportasi massal segera berakhir. Karena virus corona belum pergi dan terus membayangi kita di gencarnya pelaksanaan PSBB. Bang Oni hanya bisa berharap para pemimpin, ayolah duduk bersama. Ambil keputusan yang memang bisa membuat masyarakat ini juga tenang dan tidak bingung. Semoga keputusan yang diambil pun nanti bisa menjadi efektif untuk pemutusan rantai virus corona di Jakarta, Jabodetabek, dan juga untuk menjadi contoh pelaksanaan PSBB di wilayah lain di Indonesia. Sahabatku, jangan lupa terus bawa masker. Kalau Anda keluar rumah, pakai. Sering-sering juga cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Jika Anda setelah memegang sesuatu yang menurut Anda kira-kira Anda khawatir. Jaga kesehatan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi dengan Bang Oni. Sampai di sini editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, tanggal 22 April 2020. Salam Berita Indonesia Link. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.